Rusia hancurkan pabrik tank Ukraina hingga rata dengan tanah. Tentara Rusia menghancurkan pabrik pembuatan tank milik Ukraina di kota Zhytomyr yang berjarak sekitar 140 km dari Kiev. Zhytomyr merupakan kota yang diserang secara intens oleh tentara Rusia dalam beberapa hari terakhir. Dalam video yang beredar, bangunan pabrik tank itu sudah menjadi puing-puing dan rata dengan tanah. Keaslian video sudah dipastikan oleh CNN. Penyerangan terhadap pabrik tank itu terjadi tak lama usai Rusia mengklaim telah mendemilitarisasi Ukraina. Dilansir dari cnnindonesia.com, Minggu 6 Maret 2022, dalam video tersebut terlihat tentara Ukraina tengah mengamati kerusakan bangunan pabrik tersebut. Tentara itu juga menceritakan bagaimana mereka bisa selamat dari serangan yang terjadi di kota Zhytomyr hingga sejumlah bangunan luluh lantak. Ini akibat dari yang terbang tadi malam dan menyerang kami. Tutur tentara Ukraina yang seraya melewati kompleks bangunan yang sebelumnya dihujani bom. Mereka pun sempat melihat puing-puing tank yang belum selesai dirakit namun hancur akibat dibombardir tentara Rusia. Sejujurnya kami sangat takut hari ini, kata tentara Ukraina itu dalam video. Sejak Rusia menyerang Ukraina, sejumlah kompleks sipil, gedung apartemen, sekolah, dan pasar di negara itu menjadi sasaran. Tak sedikit bangunan yang hancur hingga warga sipil menjadi korban jiwa. Tentara Rusia menghancurkan pabrik pembuatan tank milik Ukraina di kota Zhytomyr yang berjarak sekitar 140 km dari Kiev. Zhytomyr merupakan kota yang diserang secara intens oleh tentara Rusia dalam beberapa hari terakhir. Dalam video yang beredar, bangunan pabrik tank itu sudah menjadi puing-puing dan rata dengan tanah. Keaslian video sudah dipastikan oleh CNN. Penyerangan terhadap pabrik tank itu terjadi tak lama usai Rusia mengklaim telah mendemilitarisasi Ukraina. Dalam video tersebut terlihat tentara Ukraina tengah mengamati kerusakan bangunan pabrik tersebut. Tentara itu juga menceritakan bagaimana mereka bisa selamat dari serangan yang terjadi di kota Zhytomyr hingga sejumlah bangunan luluh lantak. Ini akibat dari yang terbang tadi malam dan menyerang kami. Tutur tentara Ukraina itu secara melewati kompleks bangunan yang sebelumnya dihujani bom. Mereka pun sempat melihat puing-puing tank yang belum selesai dirakit namun hancur akibat dibombardir tentang Rusia. Sejujurnya kami sangat takut hari ini, kata tentara Ukraina itu dalam video. Sejak Rusia menyerang Ukraina, sejumlah kompleks sipil, gedung apartemen, sekolah, dan pasar di negara itu menjadi sasaran. Tak sedikit bangunan yang hancur hingga warga sipil menjadi korban jiwa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Minggu 6 Maret 2022 bahwa dia telah berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membahas dukungan keuangan dan sanksi terhadap Rusia saat negaranya menghadapi serangan gencar. Sebagai bagian dari dialog terus-menerus, saya melakukan percakapan lain dengan Ed Bartus, cuit Zelensky seperti dikutip dari AFP. Agenda termasuk masalah keamanan, dukungan keuangan untuk Ukraina, dan kelanjutan sanksi terhadap Rusia, lanjutnya. Dalam pembacaan panggilan telepon setengah jam, Gedung Putih mengatakan Biden telah menekankan langkah-langkah yang diambil pemerintahannya dan sekutunya untuk meningkatkan biaya pada Rusia atas agresinya di Ukraina. Dia juga menyoroti upaya perusahaan swasta seperti raksasa pembayaran Visa dan Mastercard untuk membekukan Moskow dengan menangguhkan operasi setelah invasi 24 Februari. Beberapa jam sebelumnya, pemimpin Ukraina itu telah berbicara kepada anggota Parlemen Amerika Serikat melalui panggilan video. Zelensky memohon bantuan lebih lanjut ke negaranya yang terkepung dan memasukkan daftar hitam impor minyak Rusia. Para legislator Amerika menjanjikan paket bantuan tambahan senilai 10 miliar US dollar, tetapi Gedung Putih sejauh ini mengesampingkan larangan minyak karena khawatir hal itu akan menaikkan harga dan merugikan konsumen Amerika Serikat yang sudah tersengat oleh rekor inflasi. Senjata, amunisi, dan dana telah mengalir ke Ukraina dari Sekutu Barat yang juga telah memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Moskow. Washington pekan lalu mengesahkan 350 juta US dollar peralatan militer untuk Kiev yang menjadi paket bantuan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Saat mengunjungi menguasai Ukraina di perbatasan Polandia selama akhir pekan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony mengatakan bahwa Washington sedang mencari 2,75 miliar US dollar untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan yang berlangsung saat hampir 1,4 juta warga sipil melarikan diri. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Ukraina bisa kehilangan status negaranya jika terus melakukan perlawanan. Hal tersebut disampaikan Putin dalam pertemuan Sabtu yang menyebut Ukraina sangat mungkin kehilangan kenegaraan jika mereka
terus melakukan apa yang mereka lakukan, sebagaimana dilansir The New York Times. Kepemimpinan saat ini perlu memahami bahwa jika mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan, mereka mempersatukan masa depan negara Ukraina, kata Putin di Moskow. Menurut Putin, jika itu benar-benar terjadi, maka Ukraina yang harus disalahkan. Jika itu terjadi, mereka harus disalahkan untuk itu, ungkapnya. Selama pertemuannya, dia juga menyamakan sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat dan Eropa terhadap Rusia sebagai bagian dari deklarasi perang. Mirip dengan deklarasi perang, kata Putin, sebagaimana dilaporkan New York Times, menunjukkan peningkatan retorika oleh Rusia di tengah invasinya ke Ukraina. Pernyataan itu ditegur oleh beberapa anggota parlemen Amerika Serikat. Migas persenjataan dan serangan terhadap pembangkit nuklir mirip dengan deklarasi perang juga, kata Wakil Ketua Intelijen Senat Marco Rubio dalam kicauannya di Twitter pada hari Sabtu. Masalahnya adalah NATO akan dengan cepat memusnahkan pasukan konvensional Rusia, dan Putin kemudian akan menggunakan nuklir, kimia, biologi, dan non-strategis untuk membekukan konflik. Ukraina telah merdeka selama lebih dari 30 tahun setelah runtuhnya Uni Soviet. Invasi Rusia ke Ukraina berdaulat telah dikutuk secara luas oleh masyarakat internasional, dan Ukraina telah menyerukan untuk dimasukkan dalam aliansi militer NATO. Rusia telah menuntut agar Ukraina tidak diizinkan masuk NATO. Awal pekan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani aplikasi keanggotaan Uni Eropa ketika negara bekas Uni Soviet itu berusaha untuk bergabung dengan blok tersebut. Tujuan kami adalah untuk bersama dengan semua orang Eropa dan yang paling penting, berada pada pijakan yang sama. Saya yakin itu mungkin, kata Zelensky. Agresi Rusia terhadap Ukraina terus berlanjut, memasuki hari ke-10, Sabtu 5 Maret 2022. Sejak serangan pertama pada 24 Februari lalu, pasukan Rusia sudah menguasai beberapa wilayah di Ukraina, namun belum bisa menembus jantung pertahanan di Kiev. Walau begitu, serangan udara Rusia telah meluluhlantahkan sejumlah kota. Selain itu, trauma dan ketakutan pun menghinggapi perasaan warga Ukraina. Seperti dirasakan oleh Maxim, seorang warga desa Yakovlivka, dekat Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Ia ketika itu sedang berada di rumah pacarnya saat peluru dan roket menghantam desanya. Pecahan peluru merobek lengan dan wajahnya. Itu terjadi begitu cepat, ledakan, saya mendengar sesuatu terbang di atas kami, katanya kepada Al Jazeera dari sebuah rumah sakit pada hari Kamis. Saya ditutupi puing-puing hingga pinggang dan sesuatu mulai terbakar. Saya mencoba membebaskan diri. Lalu saya mencoba mendapatkan pacar saya. Aku sangat lemah sehingga aku tidak bisa menariknya keluar. Warga sipil telah terperangkap dalam pengaboman besar-besaran di rumah mereka di dan sekitar Kharkiv, sebuah kota yang sebagian besar berbahasa Rusia, yang telah diserang sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari. Pelayanan darurat berhasil menyelamatkan teman Maxim, tetapi dia sangat gagal otak dan terlalu lemah untuk berbicara. Wanita lain meninggal di ruangan operasi ketika dokter mencoba menyelamatkan hidupnya. Setidaknya 3 orang tewas dalam penembakan Rusia yang berat di desa ini tadi malam. Sejumlah lainnya terluka, kata Carles Starsport dari Al Jazeera melaporkan dari Yakovlivka. Kami mengerti masih ada orang di desa, tetapi kami baru saja mendengar tembakan di kejauhan dan tembakan senapan mesin di hutan di jalan. Tumpukan puing sekarang berjajar di jalan-jalan setelah peluru menghantam rumah-rumah di sisi bukit. Setidaknya 30 rumah hancur. Meskipun penembakan berat dan kedekatannya dengan perbatasan Rusia, Kharkiv masih di bawah kendali Ukraina. Pihak berwenang Ukraina mengatakan penembakan membabi buta pada hari Rabu telah menggerebrak sepanjang malam daerah perumahan di Kharkiv yang sedang diselidiki oleh jaksa PBB sebagai kemungkinan kejahatan perang. Sebanyak 1,5 juta orang kota telah mengungsi. Seorang wanita di rumah sakit mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tentara Rusia membiarkan keluarganya melarikan diri, tetapi ketika mereka pergi, sebuah peluru menembus tangan suaminya.